Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Laura Neno dengan NIM 2003020020253, kelas C semester 1, jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah pengantar sosiologi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu sosiologi. Secara etimologis, sosiologi berasal dari kata Latin socius yang berarti kawan, dari kata Yunani yaitu logos yang berarti kata atau yang berbicara. Jadi, sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat. Berikutnya, sosiologi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Pitirim Sorokin, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antar gejala sosial dan antara gejala sosial dengan gejala non-sosial. Yang kedua, menurut Rocek dan Warren, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dalam kelompok. Dan yang ketiga, menurut W.F. Ogbrun dan M.F. Nimkov, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi sosial dan hasilnya yaitu organisasi sosial. Berikutnya, definisi kebudayaan menurut para ahli. Yang pertama, menurut E.B. Tylor, kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan kesenian, moral, hukum, adat istiadat, serta kemampuan-kemampuan dan kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dan yang kedua, menurut Selo Soemarjan dan Soelamen Soemardi, mendefinisikan kebudayaan sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Berikutnya, unsur kebudayaan menurut Klukon. Yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup manusia, yaitu pakaian, perumahan, peralatan rumah tangga, senjata, alat produksi, alat transportasi, dan sebagainya. Yang kedua, mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi, yaitu pertanian dan peternakan. Dan yang ketiga, sistem produksi, yaitu distribusi dan konsumsi. Dan yang keempat, sistem kemasyarakatan, yaitu sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, dan sistem perkawinan. Yang kelima, bahasa, yaitu lisan maupun tertulis. Yang keenam, kesenian, yaitu seni rupa, seni tari, seni suara, seni gerak, dan sebagainya. Yang ketujuh, sistem pengetahuan religi, yaitu sistem kepercayaan, agama, dan sebagainya. Berikutnya adalah kebudayaan sebagai sistem. Norma kebudayaan menyangkut aturan yang harus diikuti, yang bersifat normatif. Kebudayaan menentukan cara bertindak, cara berpikir, dan cara merasa yang dikenal dan diikuti secara umum oleh para anggota masyarakat. Berikutnya adalah interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antar individu, antar kelompok, atau antar individu dengan kelompok. Imitasi yaitu peniruan. Sugesti yaitu pandangan individu yang diterima oleh orang lain. Identifikasi yaitu kecenderungan dan keinginan seseorang untuk seperti orang lain. Simpati yaitu ketertarikan seseorang pada pihak lain. Syarat interaksi sosial adalah suatu interaksi sosial hanya mungkin terjadi apabila memenuhi dua syarat, yaitu ada kontak sosial dan ada komunikasi.
Berikutnya adalah definisi situasi. Konsep berasal dari William Isaac Thomas. Menurutnya, bahwa seseorang tidak langsung memberikan reaksi manakala dia mendapat rangsang dari luar. Tindakan seseorang selalu didahului tahap penilaian dan pertimbangan. Rangsangan dari luar diseleksi melalui proses yang disebutnya definisi atau penafsiran situasi. Dalam proses ini, individu memberikan makna atas rangsang yang diterimanya. Berikutnya adalah perilaku peran. Perilaku peran adalah peran yang sesungguhnya yang dilakukan oleh orang yang memiliki status tertentu. Perilaku peran mungkin tidak sesuai atau berbeda dari peran yang diharapkan. Menurut sebagian, perilaku peran merupakan pemeranan peran tanpa sadar karena sudah terinternalisasi. Sebagai hasil sosialisasi yang panjang, namun beberapa perilaku peran merupakan upaya sangat sadar untuk memproyeksikan citra diri, menciptakan kesan yang diinginkan oleh orang lain. Alat bantu perilaku peran menyebabkan orang lain mengharapkan dan merasakan perilaku yang diperlukan peran tersebut, dan mendorong si aktor berperan sesuai tuntutan peran. Contohnya, polisi berseragam lebih berwibawa daripada polisi preman. Berikutnya adalah definisi stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah pembedaan anggota masyarakat berdasarkan status yang dimilikinya sebagai kelas sosial. Kelas sosial merupakan subkultur yang memiliki sikap, kepercayaan, nilai, dan norma perilaku yang berbeda dibanding kelas sosial lainnya, dan ditentukan oleh kedudukan sosial ekonominya dalam masyarakat, yaitu kekayaan, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, identifikasi diri, keturunan, partisipasi kelompok, dan pengakuan oleh orang lain. Berikutnya adalah macam-macam kelompok sosial. Latar belakang yang pertama, manusia adalah makhluk sosial. Yang kedua, ingin berkumpul antara satu dengan yang lain. Contohnya Adam dan Hawa. Dan yang ketiga, tanpa kawan atau teman hidup menjadi hampa dan bahkan terjadi distabilitas sosial atau stres. Yang keempat, oleh karena itu tercipta kelompok sosial. Yang kelima, kelompok sosial diantaranya keluarga, masyarakat, kumpulan organisasi, dan lain-lain. Yang keenam, hubungan manusia dalam kelompok sosial adalah untuk saling tolong-menolong. Berikutnya adalah syarat-syarat kelompok sosial. Yang pertama, anggota kelompok harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, dalam kelompok ada hubungan timbal balik antar kelompok. Dan yang ketiga, ada kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi yang sama, dan lain-lain. Berikutnya adalah kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan, bahwa sosiologi merupakan ilmu pengetahuan kemasyarakatan umum yang merupakan hasil akhir dari perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, sosiologi didasarkan pada kemajuan yang telah dicapai ilmu pengetahuan sebelumnya. Baik,
Sekian dari hasil presentasi saya hari ini. Mohon maaf bila ada kalimat dan pengucapan bahasa yang salah. Saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Shalom.